Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada. Berikut ini kami ingin membahas 3 kunci sukses supaya kita mendapatkan burung perkutut terbaik di Om Yokan. Ketiga kunci sukses tersebut seperti apa? Mari kita bahas secara bersama-sama. Hal yang sering kita temukan dan sering kita dengar saat kita ngombyok, banyak yang bertanya-tanya bagaimana, kenapa, hasilnya yang bagus bagaimana, suara yang besar bagaimana. Itu sering kita jumpai seputaran ombyokan saat kita pertanyaan-pertanyaan itu saat kita berada di ombyokan, baik dari teman kita maupun dari orang-orang yang berada di sekitar tempat ombyokan tersebut. Jangan khawatir, kami ingin berbagi tips bagaimana kunci terbaik supaya kita mendapatkan burung perkutut lokal alam yang berkualitas bagus saat berada di ombyokan. Kunci yang pertama saat berada di ombyokan, yaitu yang perlu kita jalani atau yang perlu kita terapkan, yaitu pola kesabaran, di mana saat kita berada di ombyokan jangan terburu-buru. Biasakan kita jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa dalam memilih burung perkutut lokal alam tersebut, karena dengan adanya jumlah yang begitu banyak saat berada di ombyokan, apabila kita tidak sabar dan secara perlahan-lahan memperhatikan satu persatu dari burung perkutut lokal alam tersebut, kita nanti akan salah pilih. Jadi faktor kesabaran menjadi kunci penting pertama yang harus kita jalani apabila kita ingin mendapatkan burung perkutut lokal alam di ombyokan yang bagus. Karena sebenarnya burung perkutut lokal alam yang berada di ombyokan itu semuanya burung berkualitas. Akan tetapi tergantung dari tingkat kesabaran kita bagaimana. Semakin kita pelan, perlahan, maka akan muncul mana burung perkutut lokal alam yang bagus dan mana yang biasa-biasa saja. Itu faktor yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu faktor kesabaran. Faktor yang kedua yang perlu kita perhatikan saat kita berada di ombyokan, yaitu ketelitian. Teliti dalam memilih burung perkutut lokal alam itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena dari awal kita harus menentukan apa yang mau kita inginkan dari burung perkutut tersebut. Kalau memang dari segi yang kita tertarik, dari segi contohnya dari segi anggungan, kita harus benar-benar teliti dari mulai burung perkutut lokal alam tersebut, mulai dari kepalanya. Kita harus teliti kepalanya ini bentuk modelnya yang bagus, yang suaranya seperti apa. Contohnya seperti jambenom. Nah, dari sekian banyak burung perkutut lokal alam yang berada di ombyokan tersebut, mana yang mirip bentuk kepalanya menyerupai jambenom. Nah, kita harus teliti di situ. Dari sekian banyak burung perkutut lokal alam yang berada di ombyokan itu, kita harus teliti. Ya, seperti ini kepala jambenom. Ini adalah salah satu jenis burung perkutut lokal alam yang kami dapatkan dari ombyokan juga, yang memiliki kepala jambenom. Jadi suaranya sudah tentu berkualitas bagus. Nah, itu jadi sebuah ketelitian menjadi poin kedua yang harus kita perhatikan saat kita berada di ombyokan.
karena dengan kita teliti, kita tidak salah ambil atau kita tidak mungkin salah pilih. Kalau perlu untuk meyakinkannya lagi, setelah berada diombyokan ini kita kasih tanda. Kalau masih kurang yakin lagi, ambil dan benar-benar pegang, teliti benar-benar model kepalanya ataupun yang lainnya yang sesuai dengan keinginan atau kriteria kita yang kita harapkan. Itu poin kedua untuk mendapatkan burung perkutut lokal alam yang berkualitas bagus saat diombyokan. Poin yang ketiga, harus benar-benar jeli. Jeli dengan teliti itu beda. Kalau jeli itu kita harus benar-benar waspada melihat gerak-gerik yang dimunculkan oleh burung perkutut lokal alam yang berada diombyokan. Kadang burung perkutut lokal alam itu dia menunjukkan, dia mengangkat lehernya, mengangkat kepalanya, habis itu begitu tidak kita lihat dia langsung turunkan lagi ya. Itu menjadi harus kita cepat, harus jeli dalam memperhatikan burung perkutut lokal alam setiap gerak-geriknya yang berada diombyokan. Nah, karena kesempatan itu kadang burung perkutut lokal alam karena saking banyaknya orang, dia mengeluarkan tanda-tanda seperti itu cuma kadang sebentar saja. Makanya kita harus dituntut yang namanya jeli. Jeli dalam arti cepat menanggap respon tentang apa yang dikeluarkan dari masing-masing burung perkutut lokal alam yang berada diombyokan situ. Jadi kita tahu, oh yang ini, oh yang ini. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini yang tengah ini. Ya, dia kelihatan sekali mengangkat lehernya, tengok ke belakang sana kemari. Habis itu udah turun lagi. Posisinya sama, itu kan sama dengan burung perkutut yang lain. Jadi kita harus cepat dan jeli mana burung perkutut lokal alam yang ibaratnya kadang, nah ini dia menarik lehernya dengan panjang. Nah, itu cuma sebentar saja. Kayak gitu. Jadi pemandangan seperti itu biasanya tidak berlangsung lama. Makanya kita sebagai tukang ombyok, sebagai pengombyok harus benar-benar jeli melihat tanda-tanda perubahan yang dikeluarkan oleh burung perkutut lokal alam. Kadang itu semacam simbol atau isyarat cuma sebentar saja. Nah, itulah yang harus kita terapkan saat kita berada di ombyokan. Yaitu nggak mungkin kalau kita cuma mengharapkan yang namanya keberuntungan, bisalah 1 kali 2 kali. Tapi kalau kita cuma ibaratnya siapa tahu, akhirnya ya kita juga nggak tahu mana yang benar-benar bagus, mana yang pas kebetulan. Kalau kita sudah dasarnya udah tahu, enggak masalah. Jadi kita yang penting kita pegang 3 hal tersebut. Kita lebih sabar, lebih teliti dan jeli. Enggak masalah kita berlama-lama di situ. Kita menunggu sampai ada sesuatu yang dikeluarkan oleh burung perkutut lokal alam tersebut lebih menarik, baru kita ambil, enggak masalah, wong kita beli. Kita santai-santai saja, kita sambil ngopi, sambil perhatikan mana yang sesuai dengan kriteria dan keinginan yang kita kehendaki. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.